Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Fitri Sulasmi pada mata pelajaran matematika di kelas 11 ya. Mungkin untuk kelas 11 kali ini yang mengampu adalah saya Fitri Sulasmi. Oke, untuk sebelum menginjak ke materi kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi matriks yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertiannya ya. Nanti pengertiannya ada elemen, ada garis, kolom, dan untuk apa. Nah, untuk matriks sendiri itu pengertiannya apa? Sebenarnya matriks itu adalah sekumpulan bilangan ya, sekumpulan bilangan, tapi nanti penyajiannya seperti apa namanya. Makanya untuk matriks itu bentuknya atau istilahnya adalah pengertiannya penyajian data ya. Penyajian data. Matriks sendiri dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Bisa A, bisa B, bisa P, bisa M, terserah gitu kan. Nah, ini dinotasikan, disajikan dalam bentuk kolom. Garis dan kolom, ini ada kurung biasa, boleh pakai kurung siku yang seperti ini ya. Nah, itu juga boleh. Nah, nanti di sini ada angka-angkanya, misalkan 1, 2, 0, 3, 1, 4, 2, 0, 5. Negatif boleh, negatif 1, 3, 4. Nah, ini namanya elemen ya. Jadi yang ini nih namanya elemen matriks. Elemen matriks ada 1, 2, 3, 1 dan seterusnya. Kemudian istilah baris dan kolom. Nah, kalau baris itu yang mana? Nah, baris itu yang ini nih. Baris itu yang mendata. Ini baris pertama kan. Jadi disebut baris pertama. Kemudian yang ini baris kedua dan baris ketiga. Jadi ada berapa baris? Ada 3 baris. Ini baris kedua, yang ini baris ketiga. Kemudian kalau kolom itu yang ini nih. Kolom itu yang vertikal. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Ini ada 4 kolom ya. Nah, ini sebagai kolom ke-1. Ini kolom ke-4, ini kedua dan ketiga. Ini baris. Nah, sekarang ada istilah lagi yaitu ordo. Nah, ordo biasanya dilambangkan dengan M kali N. M itu apa? M ini menyatakan banyaknya baris. Kemudian yang N menyatakan banyaknya kolom. Misalkan ada matriks P. Nah, elemennya misalkan saya ambil 0, 1, 3, min 1, 2, 4, 1, 4, 5, 0, 0, 2. Nah, bawahnya ada lagi juga boleh, silahkan ya. Soalnya di bawahnya ada lagi 3, 1, 0, 1. Ini harusnya sampai bawah ya. Nah, sekarang kalian diminta menyebutkan ordonya berapa berarti matriks P ini? Ordonya berarti matriks P ordonya adalah berapa baris? Ada 1, ada berapa baris? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Berarti ordonya 4. Nah, ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kolom. Nah, sehingga ordo matriks P adalah 4 kali 4. Nah, sekarang misalkan kalian diminta menyebutkan elemen dari matriks P baris pertama kolom ke-4. Nah, baris pertama nanti yang ini kan, ini baris pertama kolom ke-4. Sehingga elemennya adalah berapa? 0.
ini elemennya adalah 0. Sekarang kalau kalian diminta menentukan elemen matriks P baris kedua kolom ketiga, yang mana berarti baris kedua berarti 1, 2, kolom ketiga 1, 2, 3. Nah, berarti yang ini 4. Pasti kalian selanjutnya bisa lah ya menentukan, misalkan tentukan elemen matriks P baris ketiga kolom ke-4. Nah, matriks P baris kedua kolom ke-1. Elemen matriks P baris ke-4 kolom kedua. Nah, berapa coba? Yang baris ketiga kolom ke-4 berarti baris ketiga kolomnya ke-4. Kolom ke-4 yang ini ya. Berarti jawabannya adalah 2. Di 2. Ya, seterusnya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks sendiri ada beberapa ya. Yang pertama matriks persegi panjang. Ya. Matriks persegi panjang di sini antara banyaknya baris dan kolom itu berbeda. Contohnya ini matriks B dengan elemen ini ada berapa baris ini? Ada 1, 2, 3 baris, kemudian kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Nah, ini kalau matriks persegi panjang. Nah, kemudian yang adalah matriks 7 sangkar atau matriks persegi. Pengertiannya adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama. Jadi kalau barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Maka di sini ordonya menjadi n kali m karena m-nya itu sama dengan n. Contoh di sini ordonya matriks dengan ordo 2 matriks A. Jadi ada 2 baris dan 2 kolom. Kemudian matriks B ada 3 baris dan 3 kolom. Jadi bisa juga kita sebut matriks bujur sangkar itu matriks yang unsur dia untuk menentukan ordo suatu matriks bujur sangkar bisa kita lihat unsur diagonalnya saja. Ini unsur diagonalnya ada 2 angka berarti ordonya 2. Unsur diagonalnya ada 3 angka ordonya 3. Jadi biasanya matriks bujur sangkar itu untuk menyebutkan ordo itu tidak m kali n ya, tapi n saja karena m dengan n itu nilainya sama. Atau bisa kita sebutkan ordo dari matriks bujur sangkar tinggal dilihat unsur diagonalnya ada berapa angka. Baik, untuk selanjutnya yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga ini ada 2 yaitu segitiga atas dan segitiga bawah. Segitiga atas itu adalah matriks yang semua unsur di bawah unsur diagonal pada kolom yang persesuaian itu 0. Jadi matriks segitiga atas itu ini kan namanya unsur diagonal nih. Nah, unsur diagonal ini di bawahnya itu berarti angka 0, tapi kalau yang di atas yang bukan 0 ini namanya segitiga atas. Jadi di sini nanti akan membentuk sebuah segitiga. Nah, segitiga ini angka-angkanya adalah bukan 0. Ini terletak di atas matriks. Yang di bawah 0. Walaupun di sini nanti boleh, di sini ada angka 01 pun tidak masalah. Yang penting ini bukan 0 semua gitu ya. Kemudian yang matriks segitiga bawah berarti semua unsur yang di atas unsur diagonal. Jadi ini namanya unsur diagonal. Yang di atasnya ini angkanya 0. Tapi yang di bawah yang bukan 0. Walaupun ini ada 01 tidak masalah. Yang penting ini bukan 0 semua. Ya, di sini namanya segitiga bawah. Kenapa segitiga bawah? Karena ini membentuk segitiganya terletaknya di bawah. Jadi membentuk segitiga terletaknya di bawah. Sehingga matriks segitiga bawah itu adalah matriks yang unsur di atas unsur diagonal. Jadi ini kan diagonal ya. Di atasnya ini angkanya 0. Tapi yang di bawah selain 0 ini namanya segitiga bawah. Ini membentuk segitiga terletaknya di bawah matriks. Bujur sangkar itu dimana setiap unsur yang bukan merupakan unsur diagonal itu 0. Jadi elemen matriks di unsur diagonalnya angka, tapi selain itu 0 semua. Walaupun nanti di sini 0 salah. Misalkan ini 3, 2, 1, nah ini kan ada diagonal. Diagonal itu kan letak miring ya. Ini diagonal.
dan miringnya ke sini bukan ke sini ya. Jadi miringnya dari kiri atas sampai kanan bawah. Ini angkanya ada angka, tapi selain diagonal ini angkanya adalah 0. Ini namanya matriks diagonal. Kemudian ada lagi matriks identitas. Nah, matriks identitas itu sama saja dengan matriks diagonal, tapi elemen angkanya di sini yang merupakan diagonal itu angkanya 1 semua. Ya. Ini angkanya 1 semua, selain ini angkanya 0. Jadi matriks satuan atau matriks identitas itu merupakan matriks diagonal yang mana elemen atau unsur diagonalnya adalah 1. Dan yang terakhir adalah matriks 0. Nah, matriks 0 itu yang bagaimana ya? Seluruh elemennya adalah 0. Contohnya ini. Matriks ordo 2 kali 2 semuanya 0. Ordo 2 kali 3 elemennya 0. Nah, ordo 1 kali 3 ini juga 0 semua. Ini namanya matriks 0. Ya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah operasi matriks, tapi sebelum ke operasi matriks kita bahas dulu tentang transpos matrik ya. Transpos matrik misalkan dari matriks A. Nah, kalau kita mencari transposnya itu dinotasikan dengan A lambang T di atas. Nah, jadi ini yang ini dibaca transpos dari matriks A. Kita ambil contoh. Misalkan matriks A-nya elemennya adalah 1, 2, 4, 0, 1, 3, min 2, 1, 5, kemudian 1, 4, 6. Nah, berarti kalau kita diminta menentukan transpos dari matriks A ya, ini bagaimana? Nah, pengertian dari transpos matrik tadi notasinya sudah ya, pengertiannya belum. Pengertian dari transpos matrik itu adalah merubah dari baris menjadi kolom atau memindahkan ya. Jadi di sini kalau matriks A-nya elemennya ini yang tadinya baris nanti kita pindahkan menjadi kolom di sini. Nah, sehingga untuk transpos dari matriks A nanti akan berubah yang tadinya 1, 0, min 2, 1 ini ke samping, ini jadi ke bawah 1, 0, min 2, 1. Kemudian yang berikutnya yang tadi baris kedua berarti 2, 1, 1, 4. Dan yang baris ketiga ini nanti dipindahkan menjadi kolom ke 3. Jadi 4, 3, 5, 6. Nah, ini transpos dari matriks A. Kalau matriks A-nya diketahui ini ya. Oke, kita ambil contoh lagi. Misalkan ada matriks B. Nah, matriks B misalkan komponennya adalah 2, 1, 3, 0, 5, 4. Nah, berarti kalau kita menentukan transpos dari matriks B, jadi bagaimana? Nah, yang tadinya baris kita rubah menjadi kolom di sini. Nah, jadi di sini menjadi transpos matriks B elemennya menjadi 2, yang tadinya 3 menyamping menjadi ke bawah 3, min 5, kemudian 1, 0, 4. Nah, itu transpos dari matriks B. Nah, sekarang kalau misalkan ada lagi yang namanya, misalkan lagi ada matriks C. Nah, misalkan elemennya 2, 1, 1, 3. Nah, ini kita coba cari transposnya. Nah, jadi 21 tadi menyamping, nanti jadi di bawah. Nah, jadi di sini menjadi 2, 1, kemudian 1, 3. Nah, antara kalau kita perhatikan untuk matriks C, ya kan? Di sini antara bentuk matriks awal dengan bentuk matriks bentuk transpos matriknya
Ini kan elemennya sama ya, tidak ada perubahan. Makanya C transpose C ini C dinamakan matriks simetris karena matriks C dengan transposnya itu elemennya sama, posisinya sama, angkanya juga sama ya, walaupun sudah dirubah letaknya yang tadinya baris dijadikan kolom, tapi setelah hasil akhirnya itu tidak ada perubahan. Makanya matriks C dinamakan matriks simetri. Ini matriks simetris. Nah, itu untuk transpose ya. Baik, untuk selanjutnya kita mengajar ke determinan matrik ya. Determinan matrik itu bisa kita cari jika matriksnya berbentuk bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu apa? Kan kemarin kita sudah dibahas ya. Matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama. Nah, sekarang untuk matriks yang berordo 2 atau memiliki baris 2 dan kolomnya 2, misalkan 1, 2, 3, 4 elemennya. Nah, determinan ini dinotasikan dengan nilai mutlak dari matriks A, atau bisa juga dinotasikan dengan det A, itu sama saja. Nah, determinan dari matriks dengan ordo 2 kali 2 tinggal kita kalikan silang saja. Nah, kita kalikan silang 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3, jadi hasilnya menjadi 4 dikurangi 6, berarti determinannya adalah negatif. Ini kalau matriksnya ordonya 2 kali 2. Nah, sekarang kalau misalkan matriksnya ordonya 3 kali 3, nah itu bagaimana kita menyelesaikannya? Ini misalkan elemennya 1, 2, 0, 3, dan 1, 4, 2, 5, 1. Nah, untuk menentukan determinan dari matriks dengan ordo 3 atau jumlah barisnya ada 3, kolomnya ada 3, maka kita ulangi 2 kolom yang pertama. Jadi kita ulangi 2 kolom yang pertama ini, kita ulangi di sebelah kanannya ya, kita ulangi yaitu 1 angkanya 1, 2, 0, kemudian kolom yang berikutnya 3, min 1. Nah, setelah itu kita apakan? Kita kalikan secara diagonal. Nah, jadi ini 1 dikalikan min 1 dikalikan 1, kemudian kita tambahkan lagi, kali ini masih ada lagi ya, nanti ada 3 pasang, 3 dikalikan 5 kali 0, kemudian ini ada lagi yaitu 2 ditambah ya 2 kali 2 dikalikan 4. Nah, ini yang pertama, kemudian dikurangi yang dari bawah ke atas. Nah, ini berarti 0 dikalikan min 1 kali 2, kemudian kita tambahkan lagi yang satunya lagi, ada sama, ada 3 pasang juga, 4 kali 5 kali 1, ditambah lagi yang terakhir adalah 1 kali 2 kali 3. Nah, masing-masing kita cari perkaliannya. Yang ini berarti min 1 ditambah dikalikan 0, 0 ditambah 16. Nah, kemudian dikurangi yang satunya lagi 0, 4 kali 5 kali 1 berarti 20 ditambah 1 kali 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini hasilnya berarti 15 dikurangi 26, sehingga determinannya dari matriks B, determinan dari matriks B itu adalah min 11 ya. Nah, cuma di sini untuk determinan tidak harus bernilai negatif ya, kadang bernilai positif, jadi tergantung angka-angka yang ada di sini. Patut kalian ketahui bahwa jika determinan suatu matriks, misalkan determinan dari matriks C itu hasilnya kok 0,
Kalau ini kan tadi hasilnya min 2, kemudian yang ini hasilnya min 11. Kalau suatu determinan suatu matriks kok hasilnya 0, berarti matriks tersebut dinamakan matriks singular. Matriks singular. Jadi kalian harus ingat. Nah, ini. Jadi sekali lagi, determinan matriks jika hasilnya 0, maka matriks tersebut yaitu matriks C kalau di sini dinamakan matriks singular. Itu untuk determinan matriks. Oke, untuk pertemuan pertama. Kemudian kalian kerjakan di buku, kemudian di fotonya dikirimkan di kolom komentar pada Google Classroom atau kirim ke WhatsApp saya di nomor 081 542 988 988. Ini untuk tugasnya ada 3 nomor, silakan untuk disalin dan dikerjakan. Kemudian jangan lupa tulis nama di bagian kanan atas. Tugas bisa dikerjakan di buku dan di kertas, kemudian dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pengertian matriks. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan kalian bisa memahami. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu materi operasi matriks. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya.